A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jalla rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Apa kabar hari ini teman-teman? Kembali lagi bersama saya Aryo Mokoginta dari Program Studi Manajemen Dakwah semester 7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan kepada teman-teman apa itu umrah. Umrah itu apa sih? Emang wajib? Umrah itu wajib? Apa sunnah? Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan tentang manasik ibadah umrah, seperti pengertian umrah, hukum umrah, keadaan seseorang dalam memenuhi kewajiban ibadah umrah, keutamaan ibadah umrah, waktu mengerjakan umrah, syarat rukun dan wajib umrah, larangan ihram, tahallul umrah, dan hukum umrah sunnah berulang kali. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama, pengertian umrah. Menurut bahasa, umrah berarti ziarah atau berkunjung. Menurut istilah syar'i, umrah adalah at-ta'abbudu lillahi bit-tawafi bil-bait wa bis-safa wal-marwah wal-halqi aw at-taqsir, yang artinya beribadah kepada Allah dengan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah atau Bait Allah dan melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah serta menggundul atau memendekkan rambut. Jadi memang dalam ibadah umrah memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan seperti yang tadi disebutkan ya teman-teman. Nah, yang kedua, hukum umrah. Nah, sebenarnya para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hukum wajib atau tidaknya umrah ini. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa umrah ini sunnah, seperti pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, pendapat lama Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dalam Imam Ahmad. Sekaligus ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ada pula yang menyatakan dengan pendapat yang wajib ya, dan ini memang adalah pendapat yang terkuat sebenarnya. Seperti pendapat sekelompok sahabat, yaitu Umar dan putranya Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, dan sekaligus pendapat sekelompok tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Atha', Tawus, Mujahid, Al-Hasan, dan Ibnu Sirrin. Bahkan ini juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ya, serta pendapat Zahiriyah. Nah, di antara dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Nah, alasan penggunaan dalil ini adalah apabila dikembalikan ke dalam kaidah usul fikih, sebuah perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan atau mengharamkan dari perintah tersebut. Apalagi kan dalam ayat tadi, umrah itu disandingkan dengan ibadah haji ya teman-teman. Nah, sedangkan dalam kitab Islam wa Adillatahu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umrah hukumnya sunnah muakkadah. Nah, untuk ibadah umrah sendiri sebenarnya terbagi dua ya teman-teman. Ada umrah yang wajib dan ada juga umrah yang sunnah. Umrah yang wajib, yang pertama adalah umratul Islam, yakni yang dilakukan pertama kali oleh seorang muslim. Dan yang kedua adalah umrah yang dilaksanakan karena nazar. Kedua umrah ini adalah umrah yang wajib dilakukan. Yang kedua, umrah sunnah, yakni yang dilakukan setelah umrah pertama. Umrah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah umrah sunnah. Dan juga umrah yang dilakukan bukan karena nazar. Nah, sekarang pembahasan kita yang ketiga adalah keadaan seseorang dalam memenuhi kewajiban ibadah umrah. Nah, keadaan pertama, seseorang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah umrah, baik harta maupun fisik, namun ia menundanya sampai meninggal. Nah, apabila seperti ini, dikeluarkan dari harta warisannya untuk biaya umrah atas namanya, atau disebut badal umrah. Nah, keadaan yang kedua, ia mampu menunaikan umrah secara finansial, namun fisiknya tidak mampu menunaikannya, mungkin karena lanjut usia atau sakit dan sebagainya ya teman-teman. Maka ia mencari orang yang bisa menunaikan umrah atas namanya, juga disebut badal umrah. Namun apabila tidak sempat dilakukan sampai ia meninggal, maka seperti keadaan pertama, dikeluarkan dari harta warisannya sebagai biaya untuk melaksanakan umrah atas namanya, yang juga disebut badal umrah. Nah, kedua keadaan tadi teman-teman itu menjadikan umrah sebagai tanggungan dirinya sendiri. Sedangkan untuk keadaan yang ketiga ini, ia tidak mampu menunaikan umrah, baik mampu secara harta maupun kekuatan fisik, atau mampu fisik tapi tidak mampu harta ya teman-teman, maka umrah tidak wajib baginya. Jadi maksudnya tidak menjadi tanggungannya. Akan tetapi jika ada keluarga yang menunaikan umrah atas namanya, maka ia juga mendapat pahala umrah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat ya teman-teman, yakni keutamaan ibadah umrah. Yang pertama, antara umrah satu dengan yang lainnya
sebagai pelebur dosa antar keduanya. Yang kedua, umrah menghilangkan kefakiran dan dosa. Nah, yang ketiga, umrah sebagaimana ibadah haji merupakan jihad bagi kaum wanita. Nah, pembahasan yang berikut adalah waktu untuk mengerjakan umrah. Nah, kapan sih harus kita lakukan ibadah umrah ini? Nah, seseorang boleh melaksanakan umrah di setiap hari sepanjang tahun. Ini adalah pendapat jumhur para ulama. Akan tetapi, umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah lebih utama daripada bulan yang lain. Nah, apakah umrah bisa dilakukan sebelum berhaji? Jawabannya, bisa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikut, yakni syarat, rukun, dan wajib umrah. Nah, ada beberapa syarat agar seseorang bisa melakukan ibadah umrah. Di antaranya adalah beragama Islam, sudah baligh atau dewasa, aqil atau berakal sehat, merdeka, bukan hamba sahaya, istita'ah atau mampu. Bila tidak terpenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban seseorang untuk berumrah. Jadi ia tidak perlu untuk melakukan umrah. Nah, untuk rukun umrah sendiri itu sebenarnya kayak step-step dalam melakukan ibadah umrah ya teman-teman. Jadi di antaranya adalah ihram, tawaf mengelilingi Ka'bah di Baitul Haram, sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, menggundul atau memendekkan rambut kepala, dan tertib atau melakukan semua ini dengan berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu bersyukur. Nah, seseorang yang tidak mengerjakan rukun ihram, maka ia belum sama sekali memasuki ibadah umrah. Adapun apabila meninggalkan rukun selain rukun ihram seperti tawaf, sa'i, dan lainnya, maka umrahnya sebenarnya tidak batal, tapi ia tetap diharuskan untuk menyelesaikan tawaf dan sa'inya tadi. Nah, yang ketiga adalah wajib umrah, yakni hal-hal yang diwajibkan dilakukan pada saat ibadah umrah, yakni ihram dari miqat atau starting point, dan yang kedua, menggundul atau memendekkan rambut kepala. Nah, apabila ada yang tidak melakukan salah satu dari kewajiban ini, maka ia diwajibkan untuk menebusnya dengan cara menyembelih seekor hewan kurban di tanah suci, entah kambing, sapi, atau unta, dan memberi makan fakir miskin di tanah suci juga. Dan ia tidak boleh untuk mengambil sedikit pun dari hewan sesembelihannya itu, karena ini statusnya adalah denda atau tebusan dari kewajiban yang ia tinggalkan tadi. Nah, saya juga harus menjelaskan soal miqat makani ya. Nah, untuk wajib umrah yang pertama tadi, yakni ihram dari miqat, saya harus menjelaskan apa itu miqat makani. Jadi miqat makani adalah starting point atau tempat dimulainya ibadah umrah sesuai syariat yang ada dalam agama Islam. Miqat makani untuk umrah jamaah haji Indonesia bergantung pada gelombang berapa jamaah itu berangkat. Misal, jemaah haji gelombang 1 yang mendarat di Madinah mengambil miqat di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Nah, jemaah haji gelombang kedua bisa mengambil miqat di asrama haji embarkasi atau di dalam pesawat ketika pesawat tersebut melintas sebelum atau di atas Yalamlam atau Qarn al-Manazil, atau juga bisa diambil di Bandar Udara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Jemaah haji yang sudah berada atau mukim di Makkah mengambil miqat di Ji'ranah atau Tan'im atau Hudaybiyah dan tanah suci lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikut, yakni larangan ihram. Nah, larangan-larangan saat berihram diantaranya adalah mencukur rambut dari seluruh badan, menggunting kuku, menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan, kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya ya, mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti baju, celana, dan sepatu, menggunakan wewangian, memburu hewan darat yang halal dimakan, melakukan khitbah dan akad nikah, jima', dan mencumbu istri. Nah, tapi ada beberapa hal juga yang masih dibolehkan saat berihram, yakni mengenakan jam tangan, headset, cincin, sendal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung, perban, dan sebagainya. Lalu merubah posisi pakaian ihram, mencuci pakaian ihram, mandi, membersihkan kepala dan badan, rambut rontok tanpa disengaja. Hal-hal tersebut masih ditolerir saat berihram, teman-teman. Nah, setelahnya ada yang namanya tahallul umrah, yakni keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah, dan karena itu ia dihalalkan, dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Nah, dan sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni hukum umrah sunnah berulang kali saat haji. Menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, makruh hukumnya umrah lebih dari 1 kali dalam setahun. Sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat boleh, namun Imam Hambali mensyaratkan minimal ada jeda 10 hari dari umrah sebelumnya. Sementara Ibnu Abbas, Atha, dan Tawus berpendapat bahwa bagi orang yang sudah mukim di Makkah, minimal 4 hari lebih utama melaksanakan tawaf sunnah daripada umrah sunnah berulang kali.
Oke teman-teman, sekian dari materi yang bisa saya berikan tentang manasik ibadah umrah. Apabila mungkin ada salah kata, perbuatan, ataupun ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, maka saya memohon maaf sebesar-besarnya, sebab kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, dan saya sebagai manusia hanya memiliki kekurangan. Jika teman-teman punya tanggapan, masukan, saran, dan kritikan, silahkan drop di kolom komentar di bawah ini. Oke, insya Allah bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.